Penguasa istana Guanghan sebenarnya menolak mengizinkan Chen Ping berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub, dan juga mengetahui bahwa Chen Ping ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kenapa? Bukankah hanya untuk perjalanan ke daerah kutub saja pemilik istana meminta begitu banyak orang untuk mengujinya? Saya rasa saya bisa membantu. Chen Ping tidak mengerti mengapa pemilik istana ingin dia pergi. Tuan Chen tidak tahu. Bepergian ke daerah kutub sangat berbahaya. Meskipun ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dengan peluang dan sumber daya yang tidak diketahui, itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Jika orang-orang ini pergi ke sana, mungkin tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup. Perjalanan ke daerah kutub ini hanya bisa dianggap sebagai eksplorasi. Ini yang paling berbahaya, jadi Anda tidak boleh pergi, kata kepala istana Guanghan. Ternyata pemilik istana Guanghan tidak melepaskan Chen Ping karena keselamatan Chen Ping. Karena kasusnya seperti ini, saya harus berbagi kekhawatiran dengan tuan istana. Selama tempat ini bisa dijelajahi, mungkin tuan istana tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Setelah mendengar ini, Chen Ping menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Karena kepala istana Guanghan selalu memikirkan dirinya sendiri, Chen Ping harus melakukan sesuatu. Sekarang istana Guanghan sangat kekurangan sumber daya, Anda harus tahu bahwa tanpa sumber daya, sulit bagi sebuah sekte untuk berkembang. Chen Ping kebetulan bisa pergi ke daerah kutub untuk menjelajah, jika dia benar-benar menemukan daerah sumber daya, itu akan sangat membantu istana Guanghan. Pemilik istana melihat desakan Chen Ping dan tidak tahu harus berkata apa, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Apakah istana Guanghan kita dapat berkembang tergantung pada perjalanan ke daerah kutub ini? Jika kita mengikuti keluargamu dan berbalik melawan satu sama lain, saya khawatir keluargamu tidak akan pernah menggunakan api pamungkas mereka untuk berlatih kultivasi ganda dengan murid-murid istana Guanghan saya. Pemilik istana menghela nafas dan berkata, Tuan istana, saya dapat berlatih kultivasi ganda dengan murid-murid istana Guanghan Anda untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Meskipun murid istana Guanghan Anda tidak secantik wanita saya, untuk membalas guru istana karena telah menyelamatkan nyawanya, saya akan mempertaruhkan nyawa saya kehidupan. Dulu, dia juga menganggap dirinya sebagai kuda jantan sekarang. Bayangkan saja ketika dia di keluarga Ji, dia dianggap sebagai kuda jantan. Tapi tidak lebih dari 5 orang dalam satu malam. Aku khawatir jumlahnya terlalu banyak dan tubuhku tidak akan mampu menahannya. Chen Ping mengikuti kepala istana Guanghan tanpa daya dan berkata, tapi saat itu tidak apa-apa, hanya ada 2 saudara perempuan Ji. Tapi kali ini, istana Guanghan mungkin memiliki lusinan murid, dan Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Bisakah? Kepala istana Guanghan tercengang. Chen Ping tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya sedikit, dan nyala api langsung berkobar di telapak tangannya. Kemudian nyala api terus meningkat, dan suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, elemen api di tubuh Chen Ping terus menyebar keluar. Kamu sebenarnya memahami asal-usul elemen api. Ini jauh lebih kuat daripada keterampilan elemen api keluargamu. Kepala istana Guanghan berkata dengan kaget. Apakah tidak ada masalah jika saya berlatih kultivasi ganda dengan kalian para murid dari istana Guanghan? Chen Ping mematikan api pamungkas dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kamu mengatakan bahwa murid istana Guanghan kami tidak secantik wanitamu. Pernahkah kamu melihat semua murid istana Guanghanku? Penguasa istana Guanghan bertanya. Tidak, tapi jika murid-murid istana Guanghan lebih cantik dari wanitaku, kamu tidak akan menggunakan gambaranku tentang seorang wanita dalam susunan ilusi untuk membingungkan pikiran mereka yang memasuki susunan ilusi. Tahukah kamu betapa hal ini menyakitiku? Meskipun aku tahu itu semua palsu, aku selalu merasa seperti sedang ditipu. Chen Ping merasa tidak senang ketika memikirkan tentang apa yang terjadi dalam formasi fantasi, jadi dia memelototi penguasa istana Guanghan dan berkata, hahaha, aku sebenarnya lupa tentang ini. Saat aku mengatur formasi ilusi, aku benar-benar tidak melihat banyak keindahan yang menakjubkan. Hanya wanita di sekitarmu yang secantik dewa, jadi aku menggunakan gambar mereka. Sekarang formasi hantu telah dihancurkan, ketika saya mengatur formasi lagi, itu tidak akan digunakan lagi.
Kepala istana Guanghan tertawa dan berkata, "Tuan istana, tanpa basa-basi lagi, sebaiknya kamu pergi dan memanggil murid-muridmu. 5 dari mereka akan datang malam ini. Saya akan lihat apakah saya dapat menanggungnya. Jika memungkinkan, saya akan menambahkan beberapa lagi besok malam." Chen Ping berkata kepada kepala istana Guanghan, "Apa yang akan kamu lakukan?" Kepala istana Guanghan bertanya dengan bingung. "Bukankah kalian berkultivasi ganda dengan mereka untuk membantu kalian para murid istana Guanghan meningkatkan kekuatan mereka? Jika para kultivator ganda tidak datang pada malam hari, ini masih siang hari." Sungguh memalukan. Saat Chen Ping mengatakan ini, dia sebenarnya sedikit tersipu. Kepala istana Guanghan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, apa yang Anda pikirkan? Kultivasi ganda yang saya bicarakan bukanlah rekonsiliasi yin dan yang, sehingga Anda bisa bersama mereka, dengan mereka. Itu adalah dengan menggunakan api ekstrimmu untuk menjalin dan menyatu dengan aura dingin ekstrim para murid di istanaku, sehingga aura dingin ekstrim di tubuh mereka menjadi lebih tidak takut terhadap api. Apakah Tuan Chen masih ingin tidur dengan semua muridku di istana? Tuan Chen memiliki begitu banyak wanita, bukankah dia masih belum puas?" Wajah kepala istana Guanghan penuh dengan geli, dan Chen Ping tampak malu dan malu. "Aku salah memahaminya, aku salah memahaminya." Chen Ping buru-buru menjelaskan. Melihat ekspresi malu Chen Ping, kepala istana Guanghan terkekeh, "Tuan Chen, saya bercanda dengan Anda. Jika Anda menyukai salah satu murid saya di istana, katakan saja sesuatu dan saya akan melepaskannya pada malam hari. Menemani Anda. Tapi kamu baru saja melalui perjuangan yang berat, dan berbagai nafas di tubuhmu belum pulih. Kamu perlu pemulihan beberapa hari. Lagi pula, perjalanan ke kawasan kutub akan memakan waktu 3 hari lagi." Lelah. Chen Ping segera melambaikan tangannya. Dia baru saja menyingkirkan wanita itu dan beristirahat, dan dia tidak ingin menderita lagi. Tidak, aku hanya perlu istirahat yang cukup." Beberapa waktu lalu, untuk melindungi dirinya sendiri, Chen Ping terus-menerus dipukuli oleh Bai Qian dan tidak bisa istirahat setiap malam. "Sekarang saya akhirnya bisa istirahat, mengapa saya mencari seorang wanita?" Penguasa istana Guanghan mengirim seseorang untuk menyiapkan kamar bagi Chen Ping untuk beristirahat. Setelah Chen Ping berjalan kembali, penguasa istana Guanghan melewati aula utama, dan kemudian sampai ke belakang istana Guanghan. Ada sebuah istana kecil di sini dengan lampu berkelap-kelip. Setelah masuk, 2 murid istana Guanghan berdiri di kedua sisi. Ketika mereka melihat tuan istana datang, mereka buru-buru memberi hormat. Pemilik istana melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua keluar, kemudian pemilik istana melambaikan tangannya dan sebuah tembok di depan mereka benar-benar muncul. Lalu perlahan menghilang. Lalu saya melihat sebuah meja dengan banyak lengkungan peringatan spiritual. Di depan lengkungan ini, ada batu ajaib satu demi satu. Lengkungan peringatan ini milik mantan penguasa istana dan tetua istana Guanghan. Sebagai orang suci istana Guanghan, dia adalah kandidat untuk mengambil alih sebagai penguasa istana Guanghan berikutnya, tetapi tanpa diduga, istana Guanghan dibantai, hampir sampai mati. "Nenek moyang senior, jika jiwamu masih hidup, kuharap kamu dapat menemukan tempat ini dan kita dapat membangun kembali istana Guanghan bersama-sama. Ada batu ajaib di sini. Selama jiwamu kembali ke tempat asalnya, kamu dapat menggunakan batu ajaib itu untuk membentuk kembali tubuhmu dan terlahir kembali." Kepala istana Guanghan beribadah dengan khusyuk di depan tahta spiritual ini. Dia tahu bahwa jika jiwanya dapat melarikan diri, maka jiwa orang lain juga dapat melarikan diri. Selama ada jejak jiwa yang tertinggal, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali secara langsung. Blood Demon meninggalkan batu iblis surgawi ini di istana Guanghan dengan harapan mereka yang dibantai di istana Guanghan dapat terlahir kembali. Dalam pembunuhan di masa lalu, tidak ada seorang pun yang benar atau salah, ini lebih seperti sebuah konspirasi. Dan orang-orang di surga dan alam manusia ini sepertinya semuanya bidak catur, mungkin seluruh surga dan alam manusia hanyalah bidak catur. Kepala istana Guanghan berdiri kosong di depan tahta spiritual, dengan kebingungan di matanya. Saat ini, dia mungkin sangat berharap salah satu jiwa leluhurnya akan kembali ke tempat asalnya, sehingga dia bisa merasa lebih rileks. Kekuatan.
Meskipun orang ini Mukui telah melakukan kejahatan, dia sering menggunakan jiwa dari silsilah Balrog untuk meningkatkan kekuatannya. Dia sangat tertekan untuk mendukung istana Guanghan sendirian. Malam itu, kepala istana-istana Guanghan tetap berada di depan tahta spiritual sepanjang malam. Keluargamu, ribuan mil jauhnya, juga menerima kabar bahwa Mukui telah terbunuh. Tapi dia adalah tuan muda tertua dari keluargamu. Karena kepala keluargamu, ayah Mukui, masih mengasingkan diri, tidak ada yang berani menangani masalah ini. Kematian Mukui membuat seluruh keluargamu merasa sangat tertekan. Bisakah Anda memastikan bahwa tuan muda itu terbunuh? Seorang lelaki tua kurus berjanggut bertanya. Ini adalah kepala pengurus keluargamu, setelah kepala keluargamu mundur, semua urusan besar dan kecil akan diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Yang pasti berita itu datang dari istana Guanghan dan disampaikan oleh wanita tertua sendiri. Saat ini, seorang pelayan keluargamu menyerahkan surat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan membuka surat itu dan melihat isinya, ekspresinya menjadi muram. Saya tidak menyangka tuan muda akan dibunuh oleh orang bernama Chen Ping ini. Tuan istana Guanghan masih melindungi orang itu. Segera berikan perintah itu. Setiap orang di keluargamu tidak diizinkan bekerja sama dengan istana Guanghan. Beberapa ahli lagi akan dipilih untuk pergi ke dekat istana Guanghan dan menunggu pengiriman wanita tertua kapan saja. Setelah kepala pelayan membaca surat itu, dia segera membuat pengaturan. Tampaknya penatuamu tidak berniat melepaskan Chen Ping. Selama Chen Ping meninggalkan istana Guanghan, dia akan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Meskipun dia tidak nyaman melakukannya, dia masih bisa membiarkan tuan dari keluargamu yang bersembunyi di dekat istana Guanghan membunuh Chen Ping. Balas dendam ini harus dibalas. Selain membunuh Chen Ping, penatuamu juga merencanakan perjalanan ke daerah kutub. Awalnya, keluargamu dan istana Guanghan berhubungan baik, dan Mukui juga berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub. Ini bukan apa-apa, namun sekarang setelah Mukui meninggal, jelas terdapat banyak sumber daya dan peluang di wilayah kutub, dan penatuamu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ya, Chen Ping tidur nyenyak malam itu, mungkin karena pertempuran kemarin dan terlalu lelah. Jika memungkinkan, keluargamu juga ingin mengklaim tempat jatuhnya makhluk abadi di wilayah kutub sebagai milik mereka. Keesokan harinya, dini hari. Pada saat ini, kepala istana-istana Guanghan sudah berdiri kosong di halaman, memandangi pegunungan luas yang tertutup salju. Tuan istana, pagi. Chen Ping berbaring dan mengikuti kepala istana-istana Guanghan untuk menyapa. Tuan Chen, bagaimana istirahatmu? Tanya kepala istana-istana Guanghan. Bagus. Aku tidak menyangka tidur di sini akan senyaman ini. Jawab Chen Ping. Selama kamu tidur nyenyak, saya khawatir Tuan Chen tidak akan bisa tidur di malam hari karena dia merindukan murid perempuan istana Guanghan, kata penguasa istana Guanghan dengan bercanda. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tersenyum canggung. Tuan Chen, ikutlah dengan saya. Saya akan membawa Anda untuk mengambil batu ajaib dan membawa Anda menemui teman-teman Anda. Kata kepala istana-istana Guanghan. Sahabat, Chen Ping tercengang. Apakah kamu tidak membutuhkan teman ketika pergi ke daerah kutub? Kepala istana-istana Guanghan berkata sambil tersenyum. Bukankah para biksu yang lulus ujian itu hanyalah teman? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka dapat memilih murid istana Guanghan dan kemudian pergi ke daerah kutub bersama-sama? Chen Ping bertanya dengan heran. Ya, mereka juga akan pergi ke kutub, tapi seperti yang saya katakan, mereka hanyalah pencari jalan. Anda harus tahu bahwa perjalanan ke kutub sangat berbahaya, dan banyak orang mungkin meninggal dalam perjalanan. Orang-orang itu bukan temanmu, dan Tuan Chen tidak akan pergi bersama mereka. Orang-orang itu akan berangkat besok. Kepala istana-istana Guanghan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak tahu harus berkata apa, meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu disebut umpan meriam, Chen Ping selalu merasa aneh di hatinya hanya melihat mereka mati. Tuan istana, apakah orang bernama Lan Yingying juga akan pergi bersama orang-orang itu? Chen Ping bertanya. Sekarang di seluruh istana Guanghan, Chen Ping agak akrab dengan Lan Yingying. Apa, Tuan Chen telah jatuh cinta padanya? Jika kamu jatuh cinta padanya, aku bisa mengganti tim ke orang lain. Kepala istana-istana Guanghan tersenyum tipis dan berkata,
Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya. Ikutlah denganku. Teman yang kutemukan untuk Tuan Chen kali ini sama baiknya dengan Lan Yingying. Penguasa istana Guanghan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Chen Ping melihat ini dan mengikuti dari belakang.